Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha dalam ceramahnya seringkali bercerita tentang kisah-kisah para wali. Tetapi ada hal yang menarik dari beliau. Beliau lebih banyak bercerita tentang wali bukan karena keramat-keramatnya, akan tetapi beliau bercerita tentang bagaimana para wali berhubungan atau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika beliau bercerita tentang kisah seorang wali yang ahli ibadah dengan mengutip kitab syarah atas kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang wafat pada tahun 709 Hijriah. Ada cerita lucu masyhur itu. Ada seorang wali tapi tukang hamal, pemikul barang. Karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring, dia merasa cukup. Kemudian pulang dia. Karena tidak ingin kaya, setelah itu dia ibadah terus, cerita Gus Baha. Suatu ketika wali tersebut bermunajat kepada Allah agar diberi kemudahan mencari rezeki tanpa harus bekerja keras menjadi buruh pikul, karena dia hanya butuh sedikit harta untuk keperluan ibadah saja. Kemudian pada suatu waktu si wali tadi mendapat ujian dengan dituduh sebagai pencuri di pasar dan akhirnya ditahan di penjara. Di penjara tersebut wali tadi mendapat makan setiap pagi dan sore. Kemudian si wali tadi bermunajat, "Ya Allah, kenapa jadi begini?" Kemudian mendapat balasan, "Kan kamu minta rizki tanpa kerja." "Ya di penjara itu," tutur Gus Baha, yang disambut gelak tawa para jamaah. Suatu waktu ketika Gus Baha menjadi pembicara di acara Haul Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, beliau menuturkan kisahnya untuk ingin menjadi wali. "Begini, dulu saya pernah cita-cita jadi wali karena punya pernah Mbah Wali, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid. Kecil itu sering diajak sowan Mbah Hamid. Setelah agak besar, kok prosedurnya agak sulit," dawuh Gus Baha yang membuat para audien tertawa. Bagi kita yang sebelumnya sering mendengarkan atau mengikuti pengajian beliau selalu guyon ingin menjadi wali. Tetapi bisa saja itu bukan guyonan, tapi memang keinginan beliau. Ketika beliau sedang satu forum dengan kiai lain, beliau sering mengajak untuk berlomba menjadi wali dengan kiai tadi. Pernah suatu waktu, yaitu dalam acara Haul Kiai Haji Ahmad Siddiq yang merupakan pengajian terakhir beliau di publik sebelum wabah saat ini menjadi parah, beliau menjelaskan mengapa selalu mengampanyekan diri untuk ingin menjadi wali. "Kenapa saya akhir-akhir ini sering gulirkan daftar menjadi wali? Karena saya ini resah. Orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dan dicintai teman. Kadang-kadang orang itu lupa untuk ingin dicintai Allah. Makanya meskipun saya guyon, tapi ini amdan, sengaja bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok yao naik kelas sedikit, ingin dicintai Allah," papar Gus Baha. Meskipun Gus Baha sering mengatakan sulitnya menjadi wali, beliau juga memberikan cara mudah menjadi wali melalui sebuah cerita dari kisah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Banyak kitab yang menjelaskan bahwa Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya kepada Allah, "Ya Allah, orang hebat seperti saya itu siapa?" Cerita Gus Baha. Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan tokoh sufi yang sudah masyhur sebagai ahli ibadah. Kemudian ada Hatif, suara tanpa rupa, yang merupakan jawaban dari pertanyaan beliau, dan mengatakan bahwa ada orang yang lebih hebat daripada dia, yaitu orang di sebelahnya yang sedang tidur. Kemudian beliau bertanya lagi, mengapa orang tersebut lebih hebat dari beliau? "Ini orang sama saya husnudzon, tahu bahwa saya ini Allah baik sekali, makanya ditinggal tidur. Kalau kamu ibadah terus, jadi ada gimananya sama saya?" Disambut gelak tawa jamaah. "Kamu jadi wali yang jalur itu saja," ucap Gus Baha membuat jamaah tertawa.
Pesan yang disampaikan dari cerita di atas barangkali tepat untuk kondisi sekarang ini dengan mengutip kitab Ittihafuz Sadatil Muttaqin karangan Syekh Murtado Az-Zabidi yang merupakan syarah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Akan datang pada manusia suatu masa ketika keutamaan ilmu bagi mereka orang awam yaitu dengan diam, dan keutamaan amal bagi mereka dengan tidur. Hal ini dikarenakan kebanyaknya orang yang berbicara tetapi asal-asalan, penuh kemuskilan dan hilangnya ikhlas dalam beramal. Wallahu a'lam.